yang saya lihat, nah ini. Ini oke. Ini oke. yang saya lihat. Ini ijazahnya nggak Mas? Sekarang gantian saya tanya, ini ijazahnya nggak Mas? Saya tidak harus menjawab itu karena ini semua sudah masuk ke proses. Karena ini semua sudah masuk proses hukum. Jadi Pak Jokowi sudah menyerahkan ijazah asli. Karena begini Mas, ini Mas Aiman yang sangat menarik begini. Ya apa? Ijazah Pak Jokowi itu ijazah fisik. Ya. Tadi diserahkan fisik ya. Ya, bentuknya itu bukan ijazah elektronik ya. Ijazahnya fisik, bentuknya analog. Tapi selama ini ada orang-orang yang mengklaim sebagai ahli-ahli melakukan digital forensik. Seakan-akan barangnya ini adalah digital. Padahal barangnya ini analog. Nah ini yang mau kita pertanyakan juga. Selama ini yang diperiksa itu sebenarnya apa? Yang mendigitalkan siapa Mas? Tunggu dulu, saya belum selesai Mas. Source of documentnya itu apa? Jadi kan jelas nih statement dari UGM clear bahwa ijazahnya itu adalah ijazah fisik. Tahun segitu juga belum dikeluarkan ijazah yang elektronik. Jadi tentunya forensiknya kalau mau dilakukan oleh ahli yang betul, yang benar, bersertifikasi, pastikan forensiknya juga fisik dong. Analog. Tapi selama ini kan narasinya dilakukan menggunakan digital forensik aplikasi-aplikasi. Gitu. Sekarang saya tanya juga ke Mas Roy. Boleh nggak barangnya ini analog, fisik, source-nya fisik ya, dokumen aslinya dilakukan digital? Mas pernah lihat gak? UGM pun menampilkan ini. UGM pun menampilkan ini pada saat acara di Fakultas Kehutanan UGM. Dihadiri oleh lulusan-lulusannya. Foto yang sama? Foto yang sama. Menampilkan ini di ruang Fakultas Kehutanan UGM. Mas tanya nggak? Tahu nggak ada itu? 2022 tahu. Iya udah. Iya berarti UGM menampilkan ini. Sebentar, Sebentar, saya mau tanya. Ini elektronik atau? Bukan, saya nggak diskusi mengenai menampilkan Mas. Saya diskusi mengenai orang yang klaim sudah melakukan analisa forensik. Karena kan kita, Mas Roy kan dan teman-teman selalu diskusi mengenai keilmuan kan. Sekarang keilmuannya saya tanya nih. Bahwa source dokumennya analog, barangnya fisik nih. Tapi dilakukannya secara digital. Kalau Mas sekarang gini, kita boleh nggak percaya pada UGM. Kalau UGM sendiri di kampus Universitas Gadjah Mada, di Fakultas Kedokteran, bahkan Sigit Sunarta ada di situ, menampilkan ini itu resmi nggak? Ayo. Bang Roy sebentar. Enggak gini. Ini fotonya persis sama ini Mas. Persis sama ini ditampilkan. Artinya Mas Sandi itu yang kemarin kemudian dilaporkan, tidak bersalah dong harusnya. Loh, tapi waktu yang ditampilkan itu tidak diakui memang itu asli. 1 April kemarin, baru orang namanya yang sekarang ada di sini. Yang dilaporkan Mas Sandi. Yang dilaporkan oleh profesor dari Sumatera Utara itu. Itu kemudian, nah ini. Buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada UTAS, biar kalian tenang lebaran, ini saya upload yang asli. Ini kalimatnya apa ini, Mas? Asli. Saya tanya dulu Mas Andi. Mas Andi ini Anda menyatakan asli, memang Anda tahu betul itu asli? Anda dilaporkan sekarang ya? Asli. Tahunya dari mana? Tanya lagi Pak Suryo ke saya. Asli Mas? Asli. Anda dapat dari mana? Asli. Lah ya, Anda dapat dari mana? Saya tidak perlu menjelaskan ke Pak Suryo saya dapat dari mana. Ini kok dua-duanya nggak perlu menjelaskan. Ini ditonton jutaan orang Mas. Nah, Bapak ini sukanya begini. Maksud saya kan tadi nanya saya jelaskan. Coba tanyakan ke saya sekali lagi apakah itu asli apa tidak. Asli nggak? Asli. Udah bagus. Berarti kita pegang ini asli. Dari mana Anda mengatakan itu asli? Karena yang mengeluarkan itu UGM. Yang mengeluarkan UGM. Anda dapat dari sumber. Sekarang gini Mas. Silakan Pak Yakub tanya ke Mas Andi deh. Itu katanya mengeluarkan yang asli. Bukan Mas, Mas Andi tidak pernah menganalisa seperti itu Mas. Bukan, yang saya tanya Mas Roy, kan Mas Roy menganalisa fotonya ini tidak lewat ada merah-merahnya dan lain-lain. Yang menganalisa kan Mas Roy. Saya dan Dr. Respon kami menganalisa yang bertanggung jawab. Itu poinnya. Jadi karena asli. Sekarang ini juga menarik Mas Aiman. Bahwa mulai ada pergeseran. Awalnya ini Mas Roy dan kawan-kawan selalu mengklaim ijazah palsu. Kemudian karena Times New Roman awalnya kan, betul nggak Mas? Masih sama nggak pendapatnya? Masih sama. Masih sama, oke. Fotonya juga tidak pas, masih sama ya? Ya masih sama, tidak tercap, masih sama. Sehingga menurut Mas palsu kan? Iya, tidak benar ijazah itu. Ya, sekarang mulai ada pergeseran ke skripsi mulai masuk. Skripsi. Kenapa skripsi? Skripsinya dianggap, skripsinya juga palsu nih. Karena kalau skripsi palsu, ijazah juga palsu. Ini menarik pergeseran di sini juga. Nah ini saya juga agak sedikit deja vu nih Mas Aiman. Karena
Ini pertama kali saya datang ke sini ya, dan saya lihat ini di layar inilah yang Mas Roy Suryo kemarin juga menganalisa kan, Betul. skripsinya. Ya. Nah mungkin sekaligus di recall juga, diklarifikasi ulang. Yang lembar yang tidak ada tanda tangannya dan ada tulisan tesis itu punya siapa Mas? Yang saya analisis itu punyanya Jokowi. Enggak, yang ada tulisan tesis itu punya siapa? Yang ada tulisan tesis itu nggak perlu. Ini, Bukan nggak perlu, saya nanya. ini memang nggak, ini memang Ini punya bukan, siapa? ini memang bukan punya Jokowi. Jadi ini nggak usah, karena Punya Jokowi nggak ada. Iya ini punya siapa Mas? Karena saya nggak tahu, karena punya Jokowi nggak ada. Berarti bukan punya Jokowi Pak Enggak, ini ya? ini salah ini. Oke. Ini meleset ini. Fix ya. Karena punya Pak Jokowi tidak ada, ini lebih fatal, Mas. Jadi Mas Aiman. Nggak ada lembaran pengujinya. Ini yang Mas Roy dapatkan. Iya, skripsinya. yang saya pegang sebagai bukti digital evidence primer, nggak ada lembar pengujiannya. Sebuah skripsi yang nggak ada lembar pengujiannya itu nggak mungkin lulus. Nggak mungkin. Sekarang mulai berubah nih Mas Aiman. Kemarin Nah. kan dibilang seakan-akan ini punya Pak Jokowi. Nggak pernah Mas. Gitu ya? Nggak pernah. Oke. Saya tidak pernah bilang Oke, ini punya Pak kalau gitu Jokowi. Anda bohong loh Mas. Saya konfirmasi ulang ya. Iya, Oke, bohong. saya konfirmasi. Oh iya. Kalau yang tulisan tesis juga bukan punya Pak Jokowi ya? Punya tulisan tesis itu punya temennya Jokowi. Oke. Yang namanya Saminuddin Baruditow. Oke, Itu terima kasih. dikeluarkan. Terima Nah, kasih, itu, Mas. Iya. Itu dikeluarkan oleh Wakil Rektor UGM. Ketika kemudian kami meriksa skripsi yang katakannya punya Jokowi, itu tidak ada lembar pengujinya. Lembaran skripsi tidak ada lembar pengujinya, itu tidak mungkin lulus. Kemudian salah satu rekan di sana, saya ada lembar pengujiannya. Oke, siapa? Nah, Saminuddin Baruditow itu kemudian mengeluarkan. Ini Mas. Ini Setelah dicek, ini punya Pak Joko Widodo. Buka terus. Meskipun ini videonya saya tidak tahu dari siapa. Ya, Ya, ini ini kami Ahmad dapatkan. Simitro juga. Nah, ini langsung, ini nggak ada lembar pengujiannya. Nggak ada lembar pengujiannya. Tolong di rewind sedikit. Langsung dari lembar pengesahan, langsung ke daftar ini. Ini pun juga lucu Mas Aiman. Ini ya. Ini dari sini ya. Ini masih namanya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Profesor Dr. Insinyur. Ini November. Ini meskipun tidak ada, ini bulan November. November sudah terus Profesor Dr. Insinyur. Lanjut, klik. Begitu dilanjut, namanya di sini apa? Bapak Dr. Insinyur. Profesornya hilang. Kenapa hilang? Karena ini yang jujur. Skripsi ini bulan November Mas. Tahun 85. Oke. Beliau belum profesor. Yang Pak Ahmad Sumitro itu profesornya Maret 86. Berarti kalau beliau ditulis profesor, ya salah tadi. Jadi ini abal-abal banget Mas. Ini menarik Bung Aiman. Saya pengen melihat apakah ini sampai di belakang nih. Iya, Lembaran terserah kalau ini. apakah ini sampai di belakang? Ya kalau sampai di belakang enggak, saya enggak. Karena enggak biasa perlu urus. lembaran pengesahan juga tidak hanya harus di depan. Enggak mungkin Mas. Mas pernah ngurus skripsi Bisa enggak sih? saja di belakang Mas. Enggak mungkin, aduh. Bisa saja. Konyol banget ini. Enggak ada lembar pengesahan